والسلام على رسولنا سيدنا Muhammad Nabil Karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in, pada semua saudara-saudari muslimin muslimat yang berada di luar sana, dan khususnya kepada dua sahabat saya yang hebat, yaitu komposer kita Nazri Saidali dan juga seorang artis Sabah yang kini semakin dikenali, yaitu Amin Wali. Apa kabar dan selamat berada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar Ustaz, Jadi baik Ustaz. penonton ya, insyaAllah. Baik kah? Kabar baik kah? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih bersama-sama dalam satu bulan yang sangat barakah ini. Dan juga kita diberi satu kebesaran hikmah, sebenarnya hikmah PKP, yaitu satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, yang kita lihat dari sudut positifnya ada hikmah-hikmah yang sangat besar. Antaranya yang inilah yang kita coba buat sekarang ini, yang kita akan berlangsung dalam satu project atau program kita, bertadabbur Al-Quran ataupun surah-surah lazim bersama artis-artis Sabah untuk edisi yang pertama. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, terima kasih kepada Amin Wali dan juga Nazri Saidali karena sudi untuk berada dalam program ini. Mudah-mudahan program ini salah satu yang akan menjadi asbab untuk kita mendapat syafaat Nabi SAW dan terus mendapat lindungi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Insyaallah. Jadi di masa 2 Ramadan ini kita mulakan dengan bacaan surah Azim, kemudian kita akan coba bincang dan kita coba ulas berkenaan dua surah yang begitu indah, yang mana surah yang kita pilih adalah surah Al-Masad dan juga surah Al-Ma'un. Jadi saya akan memintalah kedua-dua rakan saya ini yang hebat ini, yang cukup dikenali di negeri Sabah. Mudah-mudahan dengan perkongsian ini seluruh Sabah dan peminat-peminat tontonan akan mendapat barakah. InsyaAllah hari ini kita akan coba memperdengari, ini kira eksklusif bacaan daripada Amin Wali dan juga Nazri Saidali, yang mana kita dorang baca dulu, kemudian saya akan coba beri tafsiran mengikut kitab tafsir terjemahan yang ada pada saya ini, insyaAllah. Jadi saya ingat Amin Wali sudah bersedia dengan bacaannya. Alhamdulillah sudah sedia. InsyaAllah. Ya, insyaallah. Jadi kita teruskanlah dengan untuk bacaan surah Al-Masad, juga dikenali surah Al-Lahab, ya. Oke, untuk sama-sama kita dengari bacaan daripada Amin Wali, insyaallah. Persilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita berjumpa di talian Dan terima kasih kepada kedua-dua sahabat saya ini yang sudi orang bilang menjemput dalam kita punya majlis yang insyaallah akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kali pertama, dan inilah hikmah yang macam Ustaz saya tadi. Selain kita macam saya ni menyanyi, jadi alangkah baiknya lagi dalam bulan Ramadan ini dan juga musim PKP kita agungkan, kita muliakan Al-Quran. Jadi alhamdulillah. Saya ni pun bacaan ni tidak juga lah seperti hafiz, kita punya hafiz. Bacaan yang orang bilang insyaallah mungkin tajwid, asalkan tajwid betul dan sedap didengar. Bapak, kita sama-sama belajar lah. Sama-sama. Insyaallah. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, bacaannya sedap. Alhamdulillah. Oke, insyaAllah terima kasih atas bacaan Amin Wali itu. Pertama Kita kali sama-sama ya. perdengarkan. InsyaAllah. Baik bacaannya. Pertama kali diperdengarkan kepada apa nih? Allah. Secara online ya. Online. Beruntung penonton lah. InsyaAllah. Aduh, nervous. Baik, kita akan lihat kepada terjemahan daripada surah Al-Masad ini. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Maksud Abu Lahab di sini ialah kedua tangan Abu Lahab, yaitu Abu Lahab sendiri, tangan Abu Lahab sendiri. Ya. Ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang diusahakannya. Ayat yang ketiga, sayasla naran zata lahab. Dia akan menderita kebakaran api neraka yang marak menjulang. Dan ayat yang keempat, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu juga binasalah istrinya, pembawa kayu bakar. Yang mana maksud pembawa kayu bakar ini dalam bahasa Arab adalah satu kiasan penyebaran fitnah. Penyebaran fitnah, di mana istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebarkan fitnah yang memburuk-burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang terakhir, fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipanggil dari sabut yang dipintal. Jadi alhamdulillah surah ini diturunkan yang diberi nama surah Al-Masad. Apa maksud masad itu? Ialah sabut. Kemudian ayat ini ada 5 ayat dan diturunkan di Makkiyah. Maksudnya turun di Makkiyah ini yaitu surah ini diturun ketika Nabi SAW sudah berada di Mekah. Itu. Kalau satu lagi ayat Madaniyah. Madaniyah maksudnya surah itu diturunkan ketika Nabi SAW berdakwah di Madinah. Nah, jadi surah ini diturunkan ketika Nabi SAW di Mekah. Jadi berdasarkan daripada maksud daripada terjemahan surah ini, kita lihat bahwa betapa pentingnya, betapa besarnya sunnah Nabi SAW, Rasulullah SAW, yang mana satu kunci permulaan era dakwah Nabi SAW. Pada ketika itu beliau dihadiri dengan musuh Islam yang nyata, ya,
itu Abu Lahab sendiri. Jadi Allah berusaha mendapatkan wadah dakwah seruan, tetapi dikhianati oleh bapa saudaranya sendiri, yaitu Abu Lahab. Dia dituduh sesat, dicelah dengan ucapan dan hina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan satu ayat, yaitu surah Al-Masad, bahwa inilah yang hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang membawa fitnah, orang-orang yang fitnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemurkaan dan penghinaan yang begini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah pada kita, khususnya yang mungkin kita juga sendiri pernah melakukan fitnah, melakukan dosa. Jadi kita mengambil iktibar bersama-sama untuk memperbaiki diri kita, untuk sama-sama kita menjauhi dan membawa keluarga kita daripada perbuatan fitnah ini. Insyaallah, mudah-mudahan kita akan mendapat keberkatan daripada terjemahan dan maksud surah ini. Terima kasih kepada Amin Wali atas bacaannya, begitu indah. Insyaallah perkongsian ini kita akan perbanyakkan lagi supaya kita boleh berfungsi dengan penonton betapa hebatnya surah-surah ataupun mukjizat yang terbesar, yaitu Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan khusus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, seterusnya kita akan memperdengarkan lagi surah yang kedua yang telah kita pilih, surah begitu indah juga. Dan saya ingat kita punya komposer ini memang sudah bersedia dengan bacaan beliau, yaitu surah Al-Ma'un. Ya, bacaan beliau ini lagi sedap nih. Masya Allah. Jangan dikasih rap saja dulu lah dia punya bacaan. Allah. Jadi kita persilakan. Oke, suara kita jelas kan, Nazri? Insyaallah. Suara oke? Boleh. Insyaallah. Baik. Oke, kita coba mendengarkan surah Al-Ma'un daripada saudara Nazri Sedali. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din, fadhalika allazi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sa'un allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur. Baik bacaannya, insyaallah. Baik, kita akan lihat pada maksud dan terjemahan berdasarkan terjemahan Al-Quran ini, yaitu surah Al-Ma'un, surah ke-107. Dalam banyak surah ini dia ada 100, ini surah yang 100 yang ke-7, yang mana kita lihat satu persatu terjemahan daripada bacaan ataupun surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu, yakni orang yang mendustakan agama? Fadhalika alladhi yad'ul yatim. Mereka itu ialah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un, alladzina hum yura'un, yang berbuat riak. Apa maksud dia riak di sini? Riak ialah melakukan suatu amal perbuatan bukan untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi untuk mencari pujian dan kemasyhuran di mata masyarakat. Dan ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan, yakni memberikan bantuan. Apa maksud bantuan? Yang dimaksudkan bantuan ini ialah sebahagian musafir mengertikan, mufassir mengertikannya dengan enggan membayar zakat. Ini orang-orang yang membayar zakat. Baik. Perbincangan sedikit tentang surah Al-Ma'un ini, yaitu maksud Al-Ma'un itu ialah bantuan. Bantuan, yang mana surah ini juga dikenali sebagai surah Ad-Din, dan ada nama-nama lain lagi lah. Jadi di surah ini berkait rapat dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Quraisy, surah Quraisy. Dalam surah Quraisy telah diberikan arahan kepada musyrikin Mekah pada ketika itu untuk menghambakan diri mereka kepada Tuhan Baitullah. Inilah yang sepatutnya dilakukan setelah Allah Subhanahu wa taala memberi segala kelebihan kepada mereka. Oke, dalam surah Al-Ma'un ini juga Allah sudah menceritakan apakah yang mereka sedang lakukan. Sepatutnya mereka menghambakan diri pada Allah, tetapi mereka sebaliknya meninggalkan iman, ianya amat kira macam berlawanan lah dengan apa yang mereka lakukan. Oke, salah satu golongan yang ditindas di Mekah waktu itu ialah anak yatim pada ketika itu. Jadi mereka tidak ada kuasa, mereka tidak ada pembantu, tidak ada penolong pada ketika itu, ya. Jadi mereka berkesorangan, orang lemah, sampaikan orang-orang jahat yang jahat hati itu pada ketika itu boleh saja suka-suka menindas orang, memukul, mengambil kesempatan pada ketika ini. Sebab apa turun ayat ini diturunkan? Pada ketika itu anak-anak yatim di situ disia-siakan, tiada penolong, tiada tiada backup lah. Dorang disiksa, dipukul, dan tiada yang mempertahankan diri mereka. Oke, sehingga kan pada masa itu mereka terasa terlalu tersiksa. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini. Oke. Namun ada berpendapat berkata tentang ada dua golongan. Oke, sebenarnya ianya merujuk kepada satu golongan saja. Tapi kita coba bincang perkara ini, memang dilihat ada dua golongan yang terbagi kepada dua. Oke. Yang pertama golongan ini yaitu dalam surah ini daripada ayat keempat, yaitu fawailul lil musallin. Dalam surah ini dia menyentuh tentang solat, yang mana surah ini menyatakan tentang golongan-golongan orang munafik. Okay? Kemudian sebahagian kedua diturunkan lagi di Madinah, surah ini. Sedangkan bagian pertama diturunkan di Mekah. Oke, surah ini. Dia tidak sekaligus turun. Tetapi dia akan menyatakan tentang satu golongan saja, yaitu tentang golongan yang pada ketika itu manusia yang tertindas, yaitu orang-orang yatim dan anak-anak miskin. Oke, jadi kalau kita mau jelaskan dia per ayat, memang agak besar lah. Tapi mungkin secara umum daripada surah ini kita boleh mengambil iktibar bahwa betapa pentingnya surah Al-Ma'un ini, yaitu satu bentuk bantuan di mana golongan-golongan anak yatim dan juga golongan orang-orang orang-orang yang miskin itu dibantu
dan di bawah lindungi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita bersyukur, Amin dan Nazri, saya sendiri kita bersyukur dalam keadaan kita ini masih lagi kita berada dalam keadaan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki, Allah Subhanahu berikan kekuatan. Jadi insyaallah dengan surah ini kita boleh membantu melihat kepada betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah golongan anak yatim dan beliau ini sangat mencintai anak yatim. Jadi daripada surah ini mungkin kita boleh dapat iktibar sama-sama dan juga para penonton yang mendengar daripada intisari ayat ini, mudah-mudahan kita di bawah lindungi Allah SWT dan digerakkan hati kita untuk membantu orang-orang yang yatim dan juga anak-anak yatim dan juga orang miskin, insyaallah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, projek ataupun program tadabbur Al-Qur'an ya bersama artis Sabah ini untuk edisi yang pertama kita telah selesai. Mudah-mudahan niat kita satu saja, yaitu untuk mengagungkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, di mana bulan diturunkan Al-Qur'an. Jadi ini antara salah satu inisiatif kita untuk bersama-sama untuk membesarkan Al-Quran dan mendapat sedikit pahala insyaAllah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan kita ini diterima. Mungkin asbab program ini kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kita saja, tapi khusus untuk keluarga kita yang berada di rumah dan juga di mana juga berada. Jadi saya ingat itu saja. Terima kasih kepada tetamu kita, siapa tidak kenal Nazri Said Ali, komposer terkenal negeri Sabah, dan Amin Wali, artis Sabah yang semakin meningkat dan dikenali. Insan biasa. Siapa mengenali mereka? Insan biasa, ya Allah. Insyaallah kita akan Terima kasih Ustaz Pak kita akan bersama lagi dalam program sebegini di masa-masa akan datang. Saya harap Nazri dan juga Amin akan terus dapat memberikan sokongan untuk dakwah kita di negeri Sabah. Sekian, saya ingat itu saja. Mungkin Nazri ada mau coba apa untuk sedikit untuk Ramadan ini. Assalamualaikum, saya Nazri Said Ali. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Mubarak, dan rajin-rajinlah kita semua membaca Al-Quran karena semoga kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ya. Amin. Oke, seterusnya mungkin ucapin sedikit amin untuk peminat-peminat, dan mungkin ada khusus juga kepada keluarga-keluarga kah untuk ucapan sempurna di bulan Ramadan kita ini yang sangat spesial, dengan Ramadan, dengan PKP lagi. Mudah-mudahan rezeki kita akan terus bertambah, insyaallah. Amin. Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Oke, kita alhamdulillah macam mana pun kita dapat sambut juga Ramadan, walaupun dalam keadaan yang pertama kali dalam hidup kita ini, KP, kita tidak dapat berbuka dengan keluarga yang lain ataupun tidak dapat pergi ke mana-mana, dan paling penting kita tidak dapat ke masjid untuk sholat tarawih. Tapi tidak apa, ibadah kita tetap teruskan, sholat kita tetap teruskan 5 waktu dan juga tarawih. Dan juga bulan ini juga adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, jadi sama-sama lah kita teruskan. Walaupun saya pun coba juga selepas setiap sholat fardu itu kita baca, walaupun 1 muka surat 2 muka surat, kita coba. Jadi masa-masa lapang kita teruskan baca. InsyaAllah semoga kita mendapat keberkatan, kita dapat rahmat, dan paling penting sekali semoga kita sama-sama dapat hentikan rantaian virus COVID-19 ini. Ya, InsyaAllah, amin. Amin. Oke, terima kasih atas ucapan Nazri dan Amin. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam program yang seterusnya, yaitu program tadabbur surah lazim atau Al-Quran bersama artis-artis Sabah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.